Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ummihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi naril jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Wa qala ta'ala aidan وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ تَعَالَى أَيْضًا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua selalu dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan kita, diberi keberkahan hidup kita, dijauhkan dari bala malapetaka. Dan kita semua juga berharap semoga kita semua, kalau di antara kita ada yang meninggal dunia, kita semua berharap semoga kita semua meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang insyaallah sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih pembahasan tentang zakat. Kenapa ini kada puasa Ramadan pembahasannya zakat? Sebab kalau Ramadan libur, maka dibahas di sini ya, supaya tahu semuanya betapa dahsyatnya, betapa sakit dan pedihnya ancaman bagi kaum muslimin, umat Rasulullah, bagi kita semua yang kada mau mengeluarkan zakat. Apa-apa sisaannya, apa-apa ancaman Allah yang di sini diungkap semuanya, supaya kita ini jangan sampai menyimpani duit orang. Ujar kita, kada pernah menyimpani duit orang. Iya memang kada pernah, kada merasa. Gak taunya kita ini seumpama ada sudah tabungan melampaui batas. Anggap seumpama sampai 300 juta, kada pernah berzakat. Nah itu duit orang di situ. Memang lain duit orang diambil kada, tapi gara-gara kada mau mengeluarkan zakat. Kalau zakat fitrah kan sudah kalah. Nah, zakatul mal yang mungkin diantara kita masuk. Nah, ancamannya luar biasa. Dan ini bukan main. Ini pedomannya ada Al-Quran, hadis, dan cerita-cerita. Nah, ini disebutkan
Kalau kemarin sudah disebutkan wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jadi jangan berprasangka, jangan menyangka bahwasanya orang-orang yang bakhil, pelit, yang nggak mau mengeluarkan hartanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala min fadlihi wa khairul lahum, yakni orang yang memang sudah waktunya mengeluarkan zakat, ya, sudah waktunya karena memenuhi syarat, tapi inya malah menyimpan, kada mau mengeluarkan. Itu padahal anugerah yang Allah berikan. Bal huwa syarrul lahum. Akan tetapi yang disimpan itu bukan menjadi kebaikan, bahkan itu menjadi sumber bala malapetaka. Nanti akan disiksa, akan ditimpakan harta yang hak orang yang masih dibawa itu karena sebab apa? Bakhilu, kada mau dikeluarkan zakatnya, ya, maka nanti akan disiksa kelak di hari kiamat. Kemudian annahu qala, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, diceritakan riwayat dari hadis ini dari Abi Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kepada Abi Hurairah. An Nabi alaihi salatu wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man atahu Allahu malan, barang siapa yang diberikan oleh Allah harta benda yang melimpah, yang sudah sampai pada nisabnya, yang sudah pada wajib untuk mengeluarkan zakatnya, walam yuaddi zakatahu, akan tetapi orang yang diberikan melimpah hartanya tadi itu kada mau mengeluarkan zakat fitrah, enggak mau mengeluarkan zakat kewajibannya, idza kana yaumul qiyamah, maka apabila nanti datang di hari kiamat nanti orang itu sufihat lahu sufaihun minan nar, maka orang itu akan disambut dengan hamparan atau tikar. Di mana tikar itu minan nari, tikarnya bukan tikar kayak begini, tapi tikarnya tikar api. Tikarnya tikar dari api, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fatahriku biha, maka tikar api itu akan membakar. Di mana membakar? Fi nari jahannam, di dalam neraka jahanam. Ya, maka fatuhriku biha, maka orang itu akan dibakar dengan hartanya yang disimpan itu, bitilkal amwali jabhatuhu wa jambahu wa tuhruhu. Jadi akan dibakar itu bersama hartanya, wajahnya, lambungnya, punggungnya. Wa kullama barudat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Siksaan itu apabila api itu mendingin, ya, api itu mendingin, uiddat, maka akan dikembalikan lagi sampai kapan? Lahu fi yaumin kana miqdaru alfasanah. Itu tiap hari akan terjadi dan akan diulang-ulang sampai 1000 tahun. Itu di akhirat. 1000 tahun di akhirat itu. Jadi orang yang menyimpan harta, yang memang betul-betul diberi kelebihan harta tapi nggak mau mengeluarkan zakat. Zakat fitrah sudah, tapi ini yang dibahas adalah kelebihan yang melimpah harta, zakatul mal, zakat harta benda, zakat yang mungkin diantara ibu ada sawah, ada sawit, ada sejenis tumbuhan dari bumi yang sudah melampaui
sudah sampai nisabnya, sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Itu hati-hati. Sugih tapi kadang mau mengeluarkan zakatul mal, harta benda simpanannya itu. Nah, makanya itu akan diulang-ulang dalam riwayat ini, akan disiksa karena miqdaru alfa sanatin, kira-kira itu 1000 tahun. 1000 tahun di akhirat. Nah, sekarang kita bahas 1000 tahun di akhirat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Nah, ini merinding kita kalau membahas ini. Kenapa? Ternyata kita hidup di dunia ini, di sisi Allah cuman berapa? 1,5 jam. Umur kita ini nih, kurang lebih hidup di sisi Allah itu kurang lebih 1,5 jam. Ini dalilnya. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah, di sisi Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seperti satu hari di sisi Allah, di satu hari inda rabbika, di sisi Tuhanmu, yakni di sisi Allah, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, itu seperti 1000 tahun sebagaimana hari-hari yang telah engkau hitung di dunia. Kita bayangkan, Bu, orang yang nggak mengeluarkan zakat fitrah itu akan disiksa 1000 tahun. Nah, sementara satu hari di sisi Allah itu hitungannya 1000 tahun di dunia. Jadi kalau dihitung-hitung matematika, Ibu, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman satu hari itu 1000 tahun di dunia, ya, itu berarti sama dengan satu hari itu adalah 24 jam. Ya, satu hari itu adalah 24 jam. Nah, sekarang kalau satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia, berarti kalau diambil separuh hari di sisi Allah itu di dunia berarti sama halnya, kalau separuhnya berarti kan 12 jam. 12 jam di akhirat di sisi Allah itu di dunia sama halnya 500 tahun di dunia ini. Cuma 12 jam di sisi Allah. Nah, separuhnya 12 jam di sisi Allah, anggap 6 jam di akhirat nanti, diambil separuhnya lagi di dunia dari 500 tahun, itu 250 tahun di dunia ini. Hanya 6 jam aja di akhirat, dikembalikan di dunia ini 250 tahun. Nah, diambil separuhnya lagi. Separuh dari 6 jam itu 3 jam. Di 3 jam, separuh dari 6 jam di sisi Allah, 3 jam, itu nilainya di dunia berarti separuh daripada 250 tahun, separuhnya itu berarti 125 tahun di dunia. Bayangkan coba. Nah, sekarang kita ambil separuh dari 3 jam lagi di akhirat. Separuh daripada 3 jam di akhirat itu 1,5 jam. Nah, 1,5 jam diambil dari separuhnya 125 tahun di dunia, separuhnya lagi itu isinya kurang lebih 62,5 atau 62 tahun setengah. Jadi anggaplah diperkirakan hampir 63 tahun. Jadi umur kita, kalau umurnya sampai 63 tahun kurang lebih, berarti kita ini hidup, hitung-hitungan di akhirat cuman 1,5 jam. Bayangkan. Nah, kalau kita hidup di dunia, kalau nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya, apa kita nanti kita manfaat? Yang akan dipertanggungjawabkan apa nanti? Coba, berarti singkat betul waktu kita di dunia ini. Sangat singkat betul. Cuman 1,5 jam. Coba.
Syukur alhamdulillah, tapi ibu-ibu istiqomah di dalam tahajudnya, bisa istiqomah di dalam sholat duhanya. Nah, syukur alhamdulillah ibu-ibu bisa hadir di majelis ilmunya. Ini sebuah keberkahan yang betul-betul Allah tampakkan. Ini loh orang-orang yang memang dilimpahkan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat daripada limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang nampak ini artinya apa? Oh, jadi kalau selagi kita sembahyang masih tegawai aja 5 waktu, masih bisa berbuat amal bagus, ya, masih istiqomah di dalam majelis ta'lim, istiqomah dalam hal-hal yang baik, berarti ini nikmat yang paling berharga yang akan kita bawa di akhirat nanti. Karena itulah yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat kalau usia Rasulullah itu cuma 62 tahun meninggal, berarti seakan-akan 1,5 jam. Kita ini sudah ada yang umur 60, ada? Belum ada, Bu? 60, umur 60 ada? Ada. Ya, semoga panjang lagi pula. Kita berdoa aja, semoga panjang lagi umurnya, ditambahi lagi amalnya, sama-sama kita siap-siap. Kita semua ini nggak tahu yang anum, yang tua, yang nyata nanti kita semua camat. Apa camat? Calon mati semua. Jadi hati-hati aja kita. Cuman yang kita tahu, hidup kita cuma 1,5 jam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu uraian daripada wa inna yauman kana rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Yani sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun dari hari yang telah kamu hitung. Yani kita hidup di dunia ini. Jadi kalau dirinci itu, Pak, Masya Allah, singkat betul. Hatta yaqdiya bainal ibadi, sehingga orang-orang itu nanti akan dihukumi di antara manusia ini, akan diadili. Fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Jadi semuanya nanti itu akan melihat. Nah, sekelompok golongan ini ada kalanya sekelompok itu ada yang menuju ke surga, ada kalanya orang itu menuju neraka. Karena apa? Wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Ya, sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan dari alam kubur. Jadi kita ini di sini kita mati. Kalau sudah habis umur semuanya, kita meninggal semua, habis meninggal semua, itu akan dibangkitkan di alam kubur. Yang perlu diingat, Bu, kita ini umurnya semasa hidup dengan semasa mati di alam kubur itu lebih jauh, lebih panjang, lebih lama di alam kubur daripada umur kita. Ini masih di alam kubur. Ini belum di akhirat. Nah, kalau di kuburan itu sudah nyaman, insya Allah setelah dibangkitkan akan nyaman. Tapi kalau apabila kita di alam kubur sudah sakit, maka wa annallaha yab'atsu man fil kubur, Allah akan membangkitkan dari alam kubur lebih sakit lagi. Karena al-qabru akhiru manzilin min manazilid dunya wa awwalu manzilin min manazilil akhirah. Karena kuburan itu adalah akhir daripada tempat kita berada di dunia ini, alam kubur. Tapi kubur itu juga menjadi awal daripada tempat-tempat kita di alam kubur, di alam akhirat. Jadi kalau orang baru meninggal itu baru awal menuju akhirat, tapi akhir daripada kehidupan di dunia. Oleh karena itu kita semua selalu berdoa semoga istiqomah baik-baik amal kita jaga, kita rawat, jangan sampai amal kita terhapus dengan amal-amal ketika kita masih hidup di dunia ini.
Kemudian yuqalu dikatakan innallaha qarana shalah bizakah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengurutakan urutannya salat itu dengan zakat. Artinya apa? Kewajibannya itu mirip dan hampir disamakan. Ya, posisinya sama. Artinya apa? Fi kitabihi, yakni sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faqala aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Artinya apa? Kalau salat itu wajib, wajibnya salat itu sama dengan wajibnya zakat. Kita salat tapi kada berzakat, nah ini terhalang amalnya. Atau kita zakat tapi kada sembahyang, ini sama. Artinya apa? Salat dan zakat kedudukannya sama. Sama-sama harus kita laksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Karena apa? Ketika sholat ditinggal, maka sholat itu akan menjadi penghalang untuk masuk surga. Tapi ketika sudah sholat, tapi kada berzakat, nah zakat itu pulangnya akan menghalang-halangi masuk surga. Makanya dua-duanya itu harus dilaksanakan. Wajhun nazmi bainahuma anna salata haqqullah wa zakatu haqqul ibad. Nah, arah rentetan atau urutan di antara keduanya itu bahwasanya salat itu adalah hak Allah. Artinya kita selaku hamba Allah mempunyai kewajiban melaksanakan salat. Nah, salat itulah yang menjadi hak Allah. Wa zakatu haqqul ibad, dan sementara zakat itu kewajiban seorang hamba kita semua. Artinya hak Allah dan hak hamba wajib kita laksanakan. Wal wajibu mura'atuhuma bi amrillahi ta'ala wa marji'u jami'ul ibadi lihadaini. Maka wajib kita semua sebagai umat Islam menjaga salat dan zakat, karena itu semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dijaga semua ibadah ila hadaini, pada dua perkara ini. Fassalatu ibadatu badaniyatin, bahwasanya salat itu adalah ibadah yang dilaksanakan badan, ya, badan yang melaksanakan, menjadi kewajiban. Wal zakatu ibadatu maliyati, dan zakat itu adalah ibadah harta. Wa jami'ul ibadati yang qasimu ilaihima, dan semua ibadah itu terbagi pada keduanya itu. Walidzalika, oleh karena itu kila dikatakan salasu ayatin nazalat maqrunatun bi thalathi la yaqbalu wahidun minha bighairi ukhra. Ini perlu kita perhatikan, ada 3 ayat yang berurutan di mana 3 perkara itu tidak akan diterima apabila yang dilaksanakan cuma 1, sementara yang 1 kada dilaksanakan. Ini enggak akan diterima. Artinya apa? Dua-duanya, 3-tiganya harus dilaksanakan. Nah, apa perkara itu? Nah, awaluha qaulu ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi harus dijaga 3 perkara ini, ya. Dilakukan 3 perkara dan diikuti dengan 3 perkara lagi. 3 ayat yang berurutan yang wajib ketiga-tiganya dijaga. Dirikanlah salat
dan tunaikan zakat. Ini yang dimaksud faman shalla as-shalah wa lam yu'addi zakah la yaqbalu minhu shalah. Nah, keterangannya begini, barang siapa yang telah melaksanakan salat ya, walaupun sudah melaksanakan salat tapi walam yu'addi zakah, tidak mau mengeluarkan zakat, maka la yaqbalu minhu shalah, maka tidak diterima salatnya. Artinya salatnya digawe, zakat juga digawe. Wasaniyatu qaluhu ta'ala ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dalam keterangannya, faman ata'allaha wa lam yuti'ir rasula la yaqbalu minhu ita'atun lillah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan tidak mau taat kepada Rasulnya, maka taatnya kepada Allah itu tidak diterima. Artinya jangan memakai pemahaman seperti faham-faham di luar ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Ada keterangan-keterangan yang lepas kontrol, artinya mereka itu berdoa kada mau bertawasul, langsung aja kepada Allah ya. Jangan Fatihah sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan makhluk Tuhan, masa dimintai? Itu faham mereka. Istilah tawasul itu adalah wasilah, mengambil wasilah. Meminta itu tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi istilahnya Rasulullah itu adalah sebagai wasilah. Makanya ketika kita berdoa ila hadrati sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, ini wasilah, bukan kita meminta kepada Rasulullah, bukan, tapi itu adalah wasilah, karena Rasulullah lah yang membawa risalah Islam di dunia ini, Rasulullah. Makanya nggak ada salahnya kita berwasilah kepada beliau. Tapi selanjutnya meminta tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan, nggak usah memakai faham-faham seperti orang-orang yang di luar. Kemudian di luar faham ahli sunnah wal jamaah, mereka kada mau berkumpul-kumpul yasin, jamiah yasin disalahkan. Ada orang kumpul-kumpul yasin disalahkan. Kenapa? Di zaman Rasulullah nggak ada katanya. Nah, apa pembahasannya? Orang berkumpul-kumpul baca yasin, yang dibaca yasin apa disalahkan? Ada faham kayak begitu. Kemudian mereka menyalahkan kita juga. Jangan ziarah kubur, syirik ujarnya. Apa masalahnya syirik? Mereka ini, ya mohon maaf, yang dibahas ini yang kada-kada, yang bagus-bagus dibahas. Apa masalahnya? Kan kalau ziarah kubur cuma baca yasin. Yasin ini yang dibaca, setiap dibaca ada pahalanya. Pahalanya ini setiap satu huruf dapat 10. Nah, kalau yasin berapa huruf, berapa pahala? Kita dapat pahala. Nah, pahala ini dihadiahkan sama si mayit. Harapannya apa? Orang yang meninggal ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada masalah. Yang syirik mana? Nah, kalau kita meminta sesuatu di kubur, nah ini syirik. Tapi kita nggak minta. Tapi faham-faham di luar ahli sunnah wal jamaah, mereka menvonis ziarah kubur itu syirik katanya. Nah, ini yang faham salah, berarti gagal faham masalah. Ini yang diperlu diluruskan lagi. Makanya kita betul-betul belajar duduk mengaji supaya kita nggak salah di dalam memahami, akhirnya gagal faham namanya. Wasalis, yang ketiga, kalau ta'ala anishkurli wa liwalidaika, ya, an ashkurali wa liwalidayya, yakni hendaklah engkau bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Faman syakarallah, kata Allah, faman siapa yang telah bersyukur kepada Allah Ta'ala, walam yashkur,
liwalidayhi, tapi tidak mau berterima kasih, nggak mau bersyukur kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu syukrahu, yakni syukurnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya kewajiban, seorang anak wajib bersyukur, berterima kasih, hormat kepada orang tua kita. Nggak bisa kita ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita durhaka sama orang tua. Nah, kewajiban kita sebagai anak setidaknya sesekali, seminggu sekali baca Yasin, baca Fatihah. Itu tanda bentuk kita berterima kasih, bersyukur kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal. Boleh ibu orang tua yang masih hidup ini kita kirimi bisa, tapi jangan disambat ruhnya. Kalau gambar Al-Fatihata ila ruhi, itu berarti orangnya meninggal. Tapi kalau yang hidup, sawama Al-Fatihah khuson ila hajjah dahliyah Al-Fatihah, kada apa-apa, kada disambat ruh, berarti orangnya hidup. Ini mendoakan berarti supaya Bu Haji Dahliyah panjang umur, Al-Fatihah, enggak apa-apa. Tapi kalau ila ruhi, nah jangan, orang masih hidup. Jadi perbedaannya, kalau mengirimi yang orang tua kita meninggal, ada ila ruhinya. Al-Fatihah ila ruhi, sambat namanya, sambat binnya kalau laki-laki, kalau perempuan binti. Nah, kalau kita orang yang hidup didoakan, seumpama mama garing opname di rumah sakit, Fatihah di sini nggak apa-apa. Al-Fatihah khususon seumpama hajah siapa, binti siapa, Al-Fatihah nggak apa-apa. Di pondok itu Bu, bahkan sholawat nariyah itu dihitung beribu-ribu santri alumni ulun nih Salafiyah Pasuruan itu sampai sekarang Pak Yai masih hidup. Ada amalan khusus mendoakan beliau itu buat yang sholawat nariyah. Bisa, nggak apa-apa, asal jangan ila ruhi gitu nah. Jadi kalau yang hidup langsung Al-Fatihah, langsung sambat ngarannya. Kalau sudah meninggal ila ruhi. Nah, tanda kita berbakti sama kuitan setidaknya kalau masih hidup Fatihah isidin, mungkin garingan pian ya, yang kita berbakti Al-Fatihah husun ila ummi atau mamata, disambat ngarannya binti siapa Al-Fatihah. Ini bentuk kita berbakti kepada orang tua kita. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man man'a nafsahu an khamsin man'a Allahu anhu khamsan. Al-awwalu man man'a zakah min malihi man'a Allahu hifdha malihi min al-afat. Wa thani man man'a al-usra mimma yakhruju min al-ardi man Allah ta'ala al-barakata min kulli kasbihi. Wa thalithu man mana'a as-sadaqah man Allah ta'ala anhu al-'afiyah. Wa rabi' man mana'a ad-du'a li nafsihi man Allah ta'ala anhu al-ijabah. Wal khamis man mana'a al-hudura ma'al jama'ati man Allahu anhu kama al-iman fala yakunu imanuhu kamilan. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon beribu-ribu maaf atas segala kekurangan. Ulun hendak membacakan ini pembahasan ada 5 perkara, di mana 5 perkara itu ancaman bagi orang yang kada mau mengeluarkan zakat fitrah. Apa ancaman itu? Insya Allah ulun sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, karena waktu jualah yang memisahkan di antara kita. Sekali lagi mungkin hanya yang bisa kami sampaikan. Mohon beribu-ribu maaf atas segala kekurangan dan banyak-banyak terima kasih
atas segala perhatian, dan insya Allah pembahasan yang akan datang kita lanjut kembali melanjutkan tentang bahaya atau ancaman bagi orang yang nggak mau mengeluarkan zakat. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim.
Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah Maliki yawmiddin. Astagfirullah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم تقبل وصل سنة قرآن من القرآن العظيم وما هلنا لا إله إلا الله سبحنا سبحان الله واستغفر الله أستغفر الله. اللهم صلى الله عليه وسلم هدية ونزلا ورحمة نازلا وصدقة متقبلة لحضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الوحي من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين العلماء العاملين والمسلمين المخلصين من جميع مشاهدات ورحمة للعالمين والملائكة المقربين ثم من جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لما شهد العرب المغربية وخصوصا ما جمعنا هنا بسبب عبد الفقير إلى خديجة الكبرى خديجة بنت خويلد وإلى الشيخ محمد سلمان المدني وإلى الشيخ حكي عبد الحميد بالأمر وإلى الشيخ حجي محمد زيني بن عبد الغني المرتبورة وإلى روح الشيخ حكي بن شروان عبد البنير وإلى روح محمد تاجي بن طنقع وإلى روح بحرية بنت هدي لكم وإلى روح النبرية بنت كاجع وإلى روح سنبو بنت طنقع وإلى روح سرق الله بن تاجع وإلى روح سيد خالد بن تاجع وإلى روح مرياني بنت منجيسي وإلى روح هدى بنت منجيسي وإلى روح بستاني بن منجيسي وإلى روح نوغا بنت حمارا وإلى روح منجيسي bin Mato wa ila ruhi Kanna binti Abdullah wa ila Ahmad Ghazali Rahman bin Badri wa ila ruhi Tantang bin Montong wa ila ruhi Darru bin Doding wa ila ruhi Budari binti Darru wa ila ruhi Samsan bin Ya'asa wa ila ruhi Ridwani binti Masyarah wa ila ruhi Sulistiyah binti Sulaiman wa ila ruhi Muhammad Nakid bin Nonji wa ila ruhi Makwasam binti Kerling wa ila ruhi Muhammad Syamsir bin Abdul Manab wa ila ruhi Hajah Madiana binti Makula wa ila ruhi Hajah Aka binti Makula wa ila ruhi Haji Hafaz bin Haji Mandrulu wa ila ruhi Haji Mandrulu bin Lawaka wa ila ruhi Hajah Taba binti La Caca wa ila ruhi Samsung bin Haji Abdul Qadir wa ila ruhi Banong binti Latta wa ila ruhi Muhammad Sahdan bin Wa'landa wa ila ruhi Muhammad Gahni Far bin Muhammad Naqib wa ila ruhi Muridan binti Muhammad Sinshir wa ila ruhi Siti Badida binti Haji Qoba wa ila ruhi Abdul Majid bin
Dalil wa ila ruhi Hajah Maskana binti Badrun wa ila ruhi Siti Nahirah binti Abdul Majid wa ila ruhi Ahdiyar bin Abdul Majid wa ila ruhi Muhammad Jalil bin Abdul Majid wa ila ruhi Akramuddin bin Saudi wa ila ruhi Haji Badrun bin Haji Madu wa ila ruhi Hajah Cata binti Bacok Gembak wa ila ruhi Muhammad Huddin bin Haji Alimuddin wa ila ruhi Mustafa bin Ibn Hajar wa ila ruhi Masdariyah bin Siki wa ila ruhi Ilyas bin Mustafa wa ila ruhi Nurfah bin Haji Fakhruddin wa ila ruhi Siti Aminah binti Mustafa wa ila ruhi Nahriyah binti Mustafa wa ila ruhi Haji Muhammad Sunusi bin Haji Abdullah wa ila ruhi Hajah Andi Sakamah binti Haji Andi Berau wa ila ruhi Haji Muhammad Zainal bin Haji Muhammad Sunusi wa ila ruhi Haji Muhammad Khairuddin bin Haji Muhammad Sunusi wa ila ruhi Jummah binti Haji Muhammad Zainal wa ila ruhi Siti Aisyah binti Haji Muhammad Zainal wa ila ruhi Murliana binti Abdul Rahman wa ila ruhi Tardiana binti Muhammad Haji wa ila ruhi Limati binti La Semang wa ila ruhi Kambadu binti Ladunga wa ila ruhi La Tongkok bin La Ramang wa ila ruhi Delang bin Gempa wa ila ruhi Daham binti Dollah wa ila ruhi Haji Barsiyah binti Haji Abdul Hamid wa ila ruhi Masrani bin Syakarani wa ila ruhi Samsyuri bin Samad wa ila ruhi Haji Andalova binti Tongkok wa ila ruhi Abdurrahman bin Haji Abdul Habib wa ila ruhi Hasdiana binti Abdul Rahman wa ila ruhi Taslim binti Abdul Rahman wa ila ruhi Haji Badrullah bin Abdul Rahman wa ila ruhi Siti Rahman bin Syafruddin wa ila ruhi Nuning bin Masa wa ila ruhi Hajah Hasimo binti Lataro wa ila ruhi Haji Muhammad Saudi bin Lataro wa ila ruhi Sabawiyah binti Labida wa ila ruhi Syafruddin bin Tamrin wa ila ruhi Cijing binti Lataro wa ila ruhi Muhammadin bin Landaha wa ila ruhi Muhammad Khaidar bin Muhammad din wa ila ruhi Lataro bin Latagi wa ila ruhi Siti Aminah binti Ahmad wa ila ruhi Haji Harun bin Lataro wa ila ruhi Nur Hayati binti Haji Harun wa ila ruhi Muhammad bin Muhammad Khaybar bin Muhammadin wa ila ruhi Garru bin Sunusi wa ila ruhi Daya bin Haji Kasang wa ila ruhi Semak bin Bapak Radeng wa ila ruhi Comak binti Sunusi wa ila ruhi Muhdar bin Semak wa ila ruhi Ahmad Hafid bin Syafruddin wa ila ruhi Tamim bin Sinyong wa ila ruhi Gado bin Tagih wa ila ruhi Kamaria binti Gado wa ila ruhi Habibah binti Bacok wa ila ruhi Karlina binti Tamim wa ila ruhi Haji Abdullah bin Muhammad Sa'id wa ila ruhi Hajah Madaiyah binti Muhammad Idris wa ila ruhi Tahsinuddin bin Haji Abdullah wa ila ruhi Rahbiyah binti Haji Abdullah wa ila ruhi Haji Najmuddin bin Haji Abdullah wa ila ruhi Hajjah Suherah binti Haji Abdullah wa ila ruhi Haji Abdul Mu'ti bin Haji Muda wa ila ruhi Haji Sukri bin Haji Pakdong wa ila ruhi Hajjah Talwiyah binti Haji Muhammad Sanusi wa ila ruhi Hajjah Mukhtar bin Haji Muhammad Sanusi wa ila ruhi Haji Andi Berau bin Andi Kanta wa ila ruhi Hajjah Sarifah binti Masagoni wa ila ruhi Hajjah Nasrang binti Haji Andi Berau wa ila ruhi Hajjah Indoatu binti Haji Andi Berau wa ila ruhi Haji Muda bin Haji Abdullah wa ila ruhi Hajjah Yabong binti Haji Sunduseng wa ila ruhi Hajjah Sehang binti Haji Abdullah wa ila ruhi Haji Abdul Hafid bin Haji Abdul Halim wa ila ruhi Haji Enung bin Mansur wa ila ruhi Abdul Rahman bin Arsyad wa ila ruhi Hajjah Fianah Baso binti Baso Ar-Rashid wa ila ruhi Asmawati binti Haji Anung wa ila ruhi Agus Setiawan bin Haji Anung wa ila ruhi Irma Hamisah binti Haji Anung wa ila ruhi Haji Iwan Herman bin Haji Marjuhan wa ila ruhi Misransyah bin Haji Syamsul Bahri summa ila ruhi Kiai Haji Mas'ud Hasbuna wa ila ruhi Siti Mas'ud binti Mas'udi wa ila ruhi Mahmud Sabir bin Haji Mustajab wa ila ruhi Haji Mustajab bin Syahid wa ila ruhi Haji Asyah bin Haji Siddiq wa ila ruhi Nur Amnah binti Haji Malha wa ila ruhi Haji Malha bin Muhammad Said wa ila ruhi Hajjah Mariana binti Haji Muhammad Dislan wa ila ruhi Muhammad Khalil Azhar bin Muhammad Haris wa ila ruhi Abdullah bin Muhammad Haris
صلى الله عليه بآبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا وعلمنا أجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم. اللهم اجعل قبرهم نورا ومغفرة إلى يوم القيامة ولا تجعل قبر الكفار نيرا. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا. يا الله ارزقنا استقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل رحمة ومغفرة على أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمات، ارفع لهم الدرجات والضحك عن حسنات وكفر عن سيئات مع الآباء والأمهات. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادك خليج جنة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب رزقنا وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب رحمتك وأبواب الجنة يا الله. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان محسنا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة نبيك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واشرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم وشر الدنيا وشر الآخرة. وفق الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي وربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسعت. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى وسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى وسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.